Khamis. Yang kedua dibilang ulamanya itu seakan-akan rumput yang daerah Gesang kalau kena hujan bakal tumbuh rumput. Seakan-akan rumput yang banyak, saking banyaknya ulamanya. Yang ketiga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ulama itu sampai hari kiamat. Maka dibilang kata Habib Abdurrahman Segaf, beliau bilang 800 tahun yang lalu beliau berkata, katanya di zamannya aku sekarang ini lebih daripada 80.000 wali yang dikubur di sini jadi aulia semua. Kalau kita lihat dibilang Tarim ini kotanya wali, ada yang bilang 1000 wali, ada yang bilang berapa banyak. Akan tapi kalau kita datang sekarang mana wali-walinya ya? Yang kita tahu mana? Nggak tahu, paling yang kita kenal kayak Habib Umar, siapa yang kita kenal. Sisanya mana? Dibilang di daerah Tarim ini banyaknya walinya wali mastur, artinya wali yang tersembunyi, yang tahu cuma wali-wali yang lain. Atau kalau enggak, wali dia terkenal, cuma kalau sudah ada yang berdiri, mereka nggak rebutan berdiri. Kalau tempat kita kan ya, ada kiai daerah sini atau habaib daerah sini ini berdiri, yang ini itu nggak benar itu, begitu nggak ada di sini. Satu berdiri, yang lain ngedukung. Begitu. Oh, daerah sini sudah ada yang berdiri, sudah didukung. Nanti ada lagi berdiri lagi didukung. Di sini walaupun ribut segala macam nggak ada. Kalau lagi acara, nanti Madras Ribat Tarim insya Allah kita datang. Semua mau Habib Umar, mau habaib siapa aja yang tua-tua, acara di sana datang. Maulid di mana? Tempatnya dia. Ya sudah datang di belakang, duduk sama. Nggak ada istilahnya, "Wah, ini saya lebih dulu, saya lebih tua," saya nggak ada di sini. Jadi kalau sudah ada yang satu yang maju, yang lain ngedukung. Begitu. Kalau tempat kita kan beda. Satu maju, yang lain, wah nggak benar tuh, jangan sama jamaahnya dia itu orangnya nggak benar. Nanti yang lain begitu. Di sini nggak ada kesatuan di sini yang luar biasa. Oke. Walaupun lihat di sini ada juga Wahabi juga ada. Akan tapi waktunya sholat jenazah, sholat bareng. Nggak ada ribut, nggak ada apa. Waktunya sholat istisqa, minta hujan, sholat mereka. Kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau di sini apa namanya dah. Ada yang maju sudah. Makanya dibilang kalau di Kota Tarim, barang siapa yang pengen keberkahan Kota Tarim, dibilang Kota Tarim, kalau orang ziarah ke Kota Tarim, pulangnya insya Allah bakal lebih daripada yang kita datangi. Kata Habib Abdullah Haddad dibilang gitu. Berapapun biaya yang inti keluarkan untuk Kota Tarim, niscaya nanti pulangnya bakal dikasih lebih. Dari segi biaya, dari segi kesehatan, dari segi segala macam yang kita mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau berkata, katanya iya benar, memang kata Habib Abdullah Haddad benar perkataan gitu, cuma dua hal yang harus dijaga kalau ziarah Kota Tarim. Kata yang pertama, husnudzon sama Allah, prasangka baik sama Allah. Apa prasangka baiknya? Kalau kita datang dapat bencana atau masalah atau segala macam, katanya ini berarti apa? Mungkin gara-gara dosa kita dibuat seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gara-gara sesuatu yang kita lakukan di Kota Tarim dapat seperti itu. Ini prasangka baik sama Allah. Apa aja yang dikasih, kita prasangka baik. Yang kedua, prasangka baik sama orang-orang di Tarim. Sampai dibilangin sama Sasukri, dibilang walaupun sama binatang, anjing di Tarim husnudzon, prasangka baik. Kenapa? Karena itu tinggal di sini. Kata dibilang sampai orang buat qasidah katanya apa? Seandainya aku ini punya rumah di Kota Tarim, walaupun cuma apa syagil gor, walaupun cuma buat tempat tinggal, buat aku bisa tidur, bisa nak hentikan aku dari hujan dan angin, aku pengen buat tinggal di Kota Tarim. Kenapa? Keberkahannya yang banyak di Kota Tarim. Maka husnudzon sama orang mau lihat kayak gimana, husnudzon sama kayak kita umroh ya atau haji, mau lihat orang sholatnya begini, mau lihat orang sholatnya gimana, husnudzon sama orang. Nah ini ya. Ini Habib Ali Khalaq Qasam tadi datang ke Kota Tarim di sini. Begitu beliau nyampe Kota Tarim, ada yang bilang ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di gunung itu namanya Gunung Furet, ada yang bilang enggak dengar suaranya. Dibilang katanya, wahai orang Tarim, sesungguhnya aku punya titipan di Kota Tarim ini. Siapa yang jaga titipan tersebut akan senang dunia akhirat. Barang siapa yang enggak jaga titipan tersebut akan celaka. Bingung orang-orang sini, siapa titipan macam apa yang seperti itu? Nah, ini bilang anak keturunanku yang bakal tinggal di Kota Tarim, yang bakal berkembang biak di Kota Tarim. Habib Ali Khalaq Qasam. Dari situ dibilang apa namanya dah? Dari Habib Ali Khalaq Qasam. Kemudian datang beliau ke sini ziarah ke kota pemakaman Zambal. Jadi ini perkuburan Zambal, di depannya Furet. Nanti ada perkuburan Akdar. Nah, itu 3 kuburan itu dikatakan perkuburan Bashar. Bashar ini orang yang ngawakofin perkuburan ini, namanya Bashar. Kalau di qasidahnya Habib Abdullah Haddad dibilang ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar. Ada qasidahnya Habib Abdullah Haddad, ala ya Allah bin Adrah itu. Nanti ada di situ ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar. Ala Bashar artinya atas 3 perkuburan yang ada di sini.
Bilang begitu beliau ziarah di perkuburan daerah sini, ketika beliau ziarah di situ, dimimpikan di situ orang yang diziarahin beliau, kebetulan rambut beliau jatuh di situ. Dimimpiin orang yang keluarganya situ. Katanya beruntung, begitu beliau meninggal dikuburkan di kota Zambal, semua yang keluarganya meninggal dimimpiin malamnya itu. Bahagia mereka semua. Katanya ngelihat biasanya pernah dimimpiin gak senang atau yang bahagia biasa, cuma ini kok lebih bahagia. Katanya kenapa? Katanya Habib Ali Khalaq Qasam dikubur di sini. Katanya beruntung bagi orang-orang yang dikubur di sini, malaikat malu menyiksa tetangga daripada Habib Ali Khalaq Qasam. Yang beliau ini punya makam namanya makam Al-Kanziyah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagian ulama-ulama besar punya makam Al-Kanziyah. Dibilang barang siapa yang dikuburkan di situ, dia bisa ngasih syafaat 80.000 di sebelah kanannya, 80.000 sebelah kirinya, dan seterusnya begitu. Salah satu keistimewaannya beliau ini dibilang apabila beliau ini mengucap salam sama Nabi SAW, langsung dibalas sama Nabi SAW. Baik di dalam solat ataupun selain solat. Jadi dibalas sama Nabi, dibilang waalaikumsalam ya Syekh, balasannya Nabi. Sampai ketika beliau solat banyak orang-orang berbondong-bondong. Tadi kita solat di Masjid Ba'alawi, beliau juga solat di situ. Ketika beliau solat situ makmumnya banyak di belakang-belakang. Ada yang pengen solat memang sama beliau, ada yang cuma pengen dengar suara Nabi SAW. Balas sama Nabi. Begitu salat tu assalamu alayka ayuhan nabiyyu, dibalas sama Nabi wa alaikasalam ya Syekh. Jadi keutamaannya besar dari Habib Ali Khalaq Qasam. Kita minta dari sini, kita minta keberkahannya ziarah ke sini ya. Kita minta niatnya kita diperbaikin, hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita semua yang hadir insyaallah dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah.